Kami mau bersorak bagimu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang ajaib dalam kehidupan kami. Ajaib seluruh perbuatan-perbuatan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau hadir di tempat ini. Kami akan memuji lebih lagi, bersorak lebih lagi untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus, beri kemuliaan bagi Allah kami.
Yesus, satu-satunya jalan kita menuju keselamatan daripada Allah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan siapkan hati kita, akan pujikan pujian seperti Raja Daud berkata, seperti rusa yang merindukan aliran sungai. Satu pribadi yang mengenal kita dengan benar,
Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau sampai pada saat hari ini kami masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Ini semua kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur ada kekirangan, ada kesukacitaan karena hati kami yang dalam dengan segala pertolongan-Mu Tuhan, keselamatan-Mu Tuhan, kami bisa hadir ke tempat ibadah di mana yang sudah Tuhan sediakan pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sehati untuk hamba-Mu, Ibu Endang yang sudah memimpin dalam puji-pujian ini. Berkati hamba-Mu, berkati usaha pekerjaannya, berkati keluarga rumah tangganya, bahkan berkati rumah tangganya sampai pelayanannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan memberitakan firman-Mu. Siapa kami ini Tuhan? Berfirmanlah melalui kami hamba-Mu, Kau pakai hamba-Mu agar segala firman yang sudah kami bicarakan semuanya yang dari Tuhan untuk menjadi berkat untuk kami semua pada saat hari yang mendengarkan sabda firman-Mu. Bila ada kuasa-kuasa jahat, roh jahat yang mengganggu angan pikiran kami, telinga kami, sampai hati kami usir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan yang ada di tengah-tengah kami, Roh-Mu mengurapi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Kita duduk. Salam. Nama Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita masih bisa ibadah. Karena semua hari itu beribadah, banyak sekali rintangan, tantangan, bahkan di dalam rumah tangganya, tantangan, segala pekerjaannya, semua kadang tidak bisa. Tapi kini kita bisa mendengar firman Tuhan, bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Semua kebesaran Tuhan yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Langsung aja kita membuka dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 5. Kita akan membaca bergantian, saya yang pertama ambil, saudara yang kedua handap, nanti yang kelima sama-sama membaca kitab ini. Kita bangkit berdiri menghormati firman Tuhan Yesus Kristus. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 5. Kita bergantian dalam membaca untuk Tuhan. 1, 2, 3, sendiri. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan Tuhan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. 4. Sama-sama 5. Hendaklah kamu hidupmu bersama menurut pikiran dan pasangan yang terdapat juga dalam Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Sampai hari ini saya akan memberitakan Tuhan. Saya kasih tema betul sehati sepikir di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa itu? Kita lihat dengan ayat yang 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat.
Kalau ditulis di sini sama Bapak Paulus, jadi karena dalam Kristus, kalau di dalam Kristus itu siapa? Orang-orang yang sudah dibaptis ya. Saudara semua mungkin sudah dibaptis ya, kalau di bawah 12 tahun mungkin belum. Kalau yang lebih dari 12 tahun umurnya belum dibaptis, kadang dikirim ke ibu gembala terus dibaptis. Yang kedua, orang di dalam Kristus, orang yang sudah percaya. Kalau sudah dibaptis pasti percaya. Percaya siapa? Percaya kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat yang sudah menyelamatkan orang-orang yang sudah dibaptis. Seperti saya, saudara, semua sudah percaya. Kalau percaya harus bagaimana? Di dalam Kristus harus pergi ke gereja. Orang percaya toh kalau nggak melakoni seperti tong kosong. Itu harus percaya, harus datang ke gereja. Kalau nggak datang ke gereja itu namanya bukan akan seperti di dalam Tuhan Yesus. Kalau kita sudah percaya dan pergi ke gereja, harus apa? Mendengar dan perintah Tuhan, mengikuti perintah Tuhan. Apa itu perintah Tuhan? Banyak sekali, maka itu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus itulah yang memberikan kepada kita keselamatan supaya kita mengikuti peraturannya. Sama kalau kita punya SIM, surat izin mengemudi, tapi tidak mengikuti peraturannya, apa yang terjadi? Dihukum, ditilang, ya, didenda, mengeluarkan uang. Hal seperti itu tidak akan terjadi. Nggak fungsi kalau tidak mengikuti peraturan. Sama orang datang ke gereja, orang percaya kepada Tuhan Yesus, tidak mengikuti peraturannya firman Tuhan. Sia-sia, akhirnya banyak pelanggaran hidupnya. Itu pelanggaran akhirnya keluarga, rumah tangganya, pekerjaannya, keinginannya yang dituju tidak akan tercapai. Bisa tercapai akhirnya ngawur, bisa arepku, ibu bener atau salah, aku ujuk, aku kerja. Akhirnya ada yang melakukan yang tidak diizini pemerintah, terjadilah masuk bunuh. Kalau saudara besok kemarin kayak di sana pelayanan di penjara, namanya itu Alkitab semua, masuk Yohanes, masuk Lukas, masuk Matius, itu orang Paulus, Kristen semua, namanya pelayanan penjara Kristen, pelayanan Kristen ya namanya pelayanan Kristen. Dari situ jangan sampai kalau kita terjatuh. Maka di dalam Tuhan Yesus harus tetap harus ada nasihat. Kita nasihati kepada teman kita yang belum mengerti Tuhan Yesus, kepada teman kita yang sudah mengerti Tuhan Yesus juga ada yang tidak mengerti. Kita nasihati, jangan berbuat dosa, jangan berbuat yang larangannya pemerintah. Perlu menasihati dia. Yang kedua apa? Ada penghiburan kasih, kata-kata yang memberikan semangat di dalam hidup supaya dia itu pengertian untuk semuanya itu menghibur kepada dia supaya dia itu semangat hati yang lemah.
dikuatkan oleh kata-kata kita. Ada persekutuan roh, nah, kita harus bersekutu di dalam doa, mendoakan. Mungkin ada di sini dalam doa yang doakan, kita minta doa rantai ya, doa macam apa di sini tidak bisa. Doa di rumah juga bisa, tapi harus semangat betul. Bersekutu itu harus kompak. 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kasih apa yang kita minta, Tuhan akan mengabulkan. Kompak di rumah pun saya istri dan anak-anak ajak supaya doa bareng di dalam rumah tangga, terutama suami istri harus supaya dalam persekutuan itu ada roh, supaya kekuatan di dalam rumah tangga ada kasih mesra dan belas kasihan. Kita kalau sudah di dalam Kristus harus itu punya kasih. Meskipun karena kita ini mau ada hati untuk memberi atau untuk mendoakan, belum sempat, mungkin besok atau lagi besok nggak bisa, tadi harus satu tujuan dalam kehidupan kita itu belum dua, satu dulu. Ada belas kasihan, ada semua kasih yang sudah Tuhan berikan kasih kepada kita harus mengasihi. Kita ini bukan punya harta atau kekayaan yang banyak mewah harus kita memberikan kasih. Kasih itu memberikan kasih. Itu kita ini tidak penting ya. Kita banyak sekali hal memberi doa, memberikan harta, memberikan makanan, memberikan uang, itu bisa semuanya. Hal seperti itu kita harus di dalam Kristus seperti itu. Ayat kedua ya. Karena itu sempurnakanlah sukacitamu dengan ini. Apa itu? Harus kita perlu sukacita. Kalau di dalam Kristus itu harus ada sukacita. Sukacitalah itu apa? Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Satu pikir, satu hati, satu jiwa, satu tujuan. Tujuan kita apa? Untuk memuliakan nama Tuhan, untuk membesarkan nama Tuhan. Paulus menulis di ayat ini supaya kita semua bisa seperti di dalam untuk Tuhan Yesus Kristus. Maka itu di mana Paus Pius itu sampai menulis atau menggerakkan retreat. Retreat itu bahasa Prancis kuno. Retreat itu pada tahun 1922. Indonesia belum merdeka, retreat itu sudah ada. Kalau sampai sekarang retreat itu dijalani sudah 102 tahun. Hal seperti itu apa keinginannya Paus Pius itu? Supaya menguatkan saudara-saudara seiman ini tetap semangat, tetap sukacita, tetap harus melayani Tuhan itu tidak lemah, obat-obat, api-api. Semangat itu mungkin dengan persekutuan tidak seperti di dalam gereja. Retreat itu bisa persekutuannya nanti di sana itu bisa happy, tertawa, nggak seperti ini permisi kata tegur ya. Kalau nanti retreat itu bisa sirik, bisa curhat, bisa tanya jawab, bisa nanti bisa Heru, bisa
sambil mungkin nggak tahu diadakan satu apa enggak ya, sambil bakar-bakar atau sambil maam sambil minum kopi, kita bisa happy, bisa berkata-kata, bisa sukacita. Itu yang diinginkan. Karena hari Minggu besok ibadah di sini tidak ada, dialihkan ke sana. Itu jadi dialihkan di retreat Lawang Kebun Teh. Ini waktunya bukan promosi, tapi ya sebenarnya ya waktunya masih 1 minggu. Katanya dari panitia jangan mikirkan biaya. Ketua panitia ikut aja, saya hanya menyampaikan dengan rapatnya, ikut aja, masih ada ruang, kendaraannya sudah siap. Nanti kita bisa akan bersama-sama ibadah di yang ketiga, jangan tidak mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya adalah dengan hati yang seorang menganggap yang lain utama daripada dirinya sendiri. Tidak mementingkan, saudara. Mungkin panitia sini di Paragoa bagi sorry kita semuanya ini kepingin berpelukan, katanya telegrafi, tapi akan berpelukan. Kalau yang lain nggak apa-apa, aku kalau sama Mas Di gitu ya, biasa dong pasangan semuanya itu ingin Bapak itu kita semuanya ini satu hati, pikiran, tujuan supaya gereja manapun berada itu berkumpul dan bertumbuh bersuka cita dan membawa orang-orang bisa datang kepada Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya itu bisa datang kepada Tuhan. Kristen itu hidupnya sudah cita. Tapi jangan ditiru kalau ada di WA group kiriman yang nggak benar-benar, sedih. Kita menganiaya istrinya, ya, ini saudara maka dari seperti itu supaya dengan itu hiburan, rekreasi rohani, supaya kita ini kalau memang dia nggak bisa datang ya apa, karena keperluannya lebih. Jadi ada yang di kota, saudara, pekerjaan, itu kan lagi. Kalau daripada di rumah duduk-duduk, menulis kucing, dan dia ada burung, makan di burung, tinggal aja sebentar gitu kan, hanya 1 hari 1 berangkat pagi Minggu, pulangnya Senin sore baliknya sudah pulang. Itu dari situ supaya nanti menggunakan 4 jadi dimenangkan melalui saudara saya. Ayat keempat jadi. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang. Jangan juga yang berdasarkan kepentingan diri sendiri. Kita buat tahu kepentingan diri kita sendiri itu tidak membangun akan kebahagiaan kita, tidak membangun kepada orang yang lain. Terkokok itu kepentingannya sendiri. Aku jadi sepeda motor ya, oleh itu mungkin sendiri ya. Kalau kita ini memperhalakan sepeda motor tidak boleh disidangkan, kita ini seakan-akan bukan dulu kita kasih beri ke orang
bisa mengasihi. Kasih orang itu pokok, kasihan dia perlu. Pada saat itu saudara, kalau memang motor saya itu nggak bisa dipinjam karena motor saya itu Mustang, kalau boleh tak bonceng. Kalau mocok ampun ya, tapi kalau motornya hilang, istri saya bisa itu bonceng. Saya bukan karena pelit katanya, ini sepeda motor pelit tidak bisa buat goncengan katanya belum gitu ya. Utama sekarang Mustang karena apa untuk kerja, karena kalau untuk kerja itu saya sering lembut ya kota, jadi saya taruh seperti itu ya ada yang pakai memang gitu. Karena apa? Security kunci semua ditaruh situ. Kalau nanti di bawah sana sini nggak ada SDN, ada tidak impor sepertinya seperti itu. Saya kasih, saya berikan kebaikan itu, bukan saya baik itu saya simpan sendiri. Karena Tuhan juga baik kepada saya. Seperti penghiburan, seperti pertolongan, saya suka menolong, tidak pupuk, kadang ada di jalan, wah, kenapa? Pupuk saya tarik atau saya pancal. Model sekarang nggak tarik ini, tapi pancal. Saya pancal sudah menolong seperti itu. Karena apa? Biarpun Mustang seperti ini bisa menolong gitu. Hal seperti itu kita lakukan pertolongan itu, bahkan keselamatan itu kita harus berikan kepada orang-orang. Atau keselamatan supaya kita sudah selamat percaya Tuhan Yesus, kita pun harus lakukan kepada orang seperti yang belum mengenal Tuhan Yesus. Harus kita lakukan keselamatan itu belum percaya Tuhan Yesus. Kamu selamat di bumi dan di surga. Ayat yang terakhir 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Menaruh pikiran dan perasaan dan pikiran kepada orang lain. Apa itu perasaan dan pikiran orang lain? Perasaannya orang lain itu kalau dia bicara, kalau dia punya pendapat, kita harus terima. Jangan dibantah. Omonganmu itu kan gitu ya. Bosoi, serobogan. Maksud, gak makna, gak berguna omongan. Jangan begitu. Terima perasaannya orang itu. Oh iya. Tidak tahu baik atau itu enggak baik, atau itu salah atau benar, terima perasaan orang itu. Kalau baik jalani lakukan, kalau enggak baik sudah biarkan saja, supaya kebaikan itu kita terima, enggak baik kita yang terima sendiri. Jangan sampai kita ini menunjukkan perasaan orang, seperti hal orang itu menilai kepada kita, oh itu benar, memang kalau kita nggak benar bersyukur, berarti ada yang memberi nasihat kepada kita dan memberikan pengertian kepada kita kalau kita ini memang bersalah. Bersyukur saya kalau disalahkan, oh iya, salahku kok opo ya. Kalau kita memang tidak mengerti, jangan nyala aku kok bener-bener ya seperti itu. Jangan ribet, jangan kita mengasihi sesama, tapi juga saudara seiman. Yang terakhir betul ini Galatia 6 ayat 10. Betul ini kita akan baca bersama-sama dan kita aminkan bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada orang-orang kita sendiri. Amin. Betul. Kita berbuat baik jangan kepada rumah tangga kita sendiri, berbuat baik jangan kepada seiman kita sendiri, tapi
Kalau mau monggo, kalau dinasihati nggak mau, ya terserah. Itu. Tapi kita baik kepada orang, lebih-lebih kita harus baik saudara-saudara sendiri. Apalagi saudara di gereja, harus sehati sepikir tanggapi pembicaraan teman-teman saudara-saudara kita di gereja. Apalagi saudara-saudara seiman yang di kampung, meskipun tidak satu gereja, mungkin di kampung orang Kristen, kita tetap berbuat baik dan kita melakukan yang terbaik sekarang sampai selama-lamanya. Kalau main musik ya. Ya.
sepati dan sepikir. Kami sepakat di dalam iman, kami sepakat di dalam persaudaraan, kami sepakat di dalam kasih, yaitu kasih Kristus. Dan digambarkan sebagai tubuh Kristus, di mana kepalanya adalah Kristus sendiri. Terima kasih Bapak atas firman-Mu. Tuhan memberkati Pak Paulus yang telah menulis. Melayani dengan firman, kami boleh mendapat berkat-berkat secara rohani. Tuhan, Engkau berkati pekerjaannya, Engkau berkati terutama di dalam pelayanan. Berikan dia urapan yang baru, dan senantiasa melalui pelayanan yang banyak jiwa boleh dibenarkan. Dalam nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Sebelum pengumuman, saya tidak percaya bahwa seluruh jemaat di tempat ini rindu untuk berbuat baik. Oleh sebab itu diberi kesempatan untuk memberikan persembahan pada malam hari ini. Dimohon para hamba-hambanya Bapak Budi Puni mempersiapkan diri untuk mendasari persembahan kita pada malam hari ini. Kita akan baca ayat firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Karena itu hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dimohon Bapak Andreas pimpin kita dalam doa. Kembali kami datang di hadirat Tuhan. Hamba selalu bersyukur dan selalu berterima kasih. Di mana lawatan Engkau memberi kesehatan dan limpahkan, Engkau senantiasa memberi berkat yang selalu melimpahkan Tuhan. Sehingga rasa bersyukur kami beribadah untuk membangun dalam mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Kami selalu bersyukur di mana firman yang begitu indah. Di pasarnya ini anak-anak akan memberi persembahan. Tuhan tolong keketuk hati kita senantiasa dan berkat memelihara dalam hidup Tuhan. Tuhan kami juga buat hamba-hamba yang mengalami ini. Kau berkati apa yang selalu dia rindukan, Kau berkati. Sehingga kami pasrahkan semua doa yang dalam pasal tangan-Mu. Haleluya. Amin. Kasih Terima kasih persembahan Bapak Ibu Saudara, baik itu
bentuk persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, kasih, tantangan, persembahan perbaikan gereja atau persembahan apapun juga yang sudah dipersembahkan atau yang akan dipersembahkan, percaya dan yakin bahwa Tuhan sudah mengembalikan berlipat kali ganda. Puji nama Tuhan. Permohonan pertama, Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini, seluruh saudara jemaat Tuhan berterima kasih pada hambanya Bapak Pendeta Mulus yang pada malam hari ini sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak, memberkati Ibu, putri-putrinya, memberkati mantunya, kesehatannya, apa yang dirindukan, dikumpulkan pekerjaan, terlebih Tuhan memberkati pelayanannya. Puji nama Tuhan. Yang kedua, Bapak dan Saudara yang ada di tempat ini, kita patut bersyukur di hadapan Tuhan yang kita sembah pada malam hari ini karena kita sehat ya, kita diberi kesehatan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan adalah anugerah yang terbesar yang Tuhan sudah berikan. Oleh sebab itu kita harus membalas dengan kesetiaan kita ya. Kita ada di tempat ini ya untuk memuji besarkan nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian jadwal ibadah seperti biasa, minggu sekolah minggu pukul 7:30 pagi, ibadah raya pukul 6 sore, Rabu doa malam pukul 6 sore, Jumat kaum wanita pukul 6 sore. Puji nama Tuhan. Itu sudah bisa ya membaca sendiri ya. Puji nama Tuhan. Apa ada pengumuman? Pengumuman singkat padat jelas karena nanti ada. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mohon izin Bu Pendeta. Bapak Ibu, askol ya ini ya. Jadi undangan terakhir Bapak Ibu untuk bisa bersama-sama kami di kebun teh. Kami juga mengucap syukur kepada Tuhan karena seluruh dana-dana yang dibutuhkan Tuhan sudah sediakan semua. Terima kasih untuk para sponsor, para donatur yang sudah berbuat baik di retret ini. Kiranya Tuhan membalasnya dengan kami dan kesehatan dan memberikan apapun yang dirindukan diberkati Tuhan. Itu saja sih Bapak Ibu. Pengumuman selanjutnya akan berangkat pukul 10. Jadi Bapak Ibu kami tunggu di gereja minggu depan, itu sudah jam 9 sudah berkumpul di tempat ini. Kemudian tadi ada dress code-nya, berangkatnya pakai baju warna putih ya Bapak Ibu, bawahnya bebas. Kemudian nanti menjelang ibadah terakhir, menjelang pulang kita pakai baju merah. Siapa tahu nanti mampir di pasar Lawang nih baju merah, ada yang ketinggalan jadi ketahuan ya. Oh itu rombongannya Galilea yang pakai baju merah, jangan sampai ketinggalan Bapak Ibu ya. Kemudian jangan lupa membawa jaket karena di kebun teh itu dingin sekali gitu. Kemudian Bapak Ibu bisa membawa obat-obatan pribadi yang diperlukan. Biasanya Bapak Ibu suka malam kedinginan perlu minyak kayu putih atau minyak telur atau minyak pelumas. Ya itu saja sih Bapak Ibu. Menunggu kehadiran Bapak Ibu di gereja. Kalau misalnya ada yang mau tergerak hatinya untuk ikut dengan kami, silakan mencatatkan diri Bapak Ibu. Karena nanti bisa diatur kendaraannya. Mau ikut rombongan mobil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang disediakan ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mencatatkan dirinya. Seperti yang dikatakan Pak Tulis tadi, kalau tidak ada isyarat, mari bisa beracara dengan kami. Jadi yang sudah punya acara, berkeluarga, penyayangkan. Haleluya. Ya, siapa tahu bisa beres. Haleluya. Kita saja sih dulu sih, Tuhan memberkati semuanya. Oh doanya juga supaya Tuhan memberi cuaca yang baik, sehingga pergi pulang kita semua dalam keadaan. Terima kasih Tuhan memberkati. Haleluya. Terima kasih buat seluruh saudara jemaat yang ikut retreat ya.
juga pada para donatur Komsel Kota Jaya, Tuhan memberkati. Kaum wanita di tempat ini, Tuhan memberkati. Keluarga Bapak Heru, keluarga Mbak Pipit, Bu Gita, Mbak Rusi, Bu Bala, Pak Andreas, seluruhnya, semua yang ikut, yang panitia juga ya. Tuhan memberkati, jadi lelah, payah, tidak akan sia-sia. Mari kita terima kasih Tom Leader Singer pada malam hari ini pelayanannya, Tuhan memberkati. Di musik Tuhan memberkati. LCG Sound System Tuhan memberkati beserta seluruh sidang jemaat Tuhan yang tetap setia sampai pada malam hari ini, baik yang di atas, yang di bawah. Saya yakin jerih lelah payah kita tidak akan sia-sia. Kasih Tuhan berlimpah. Mari kita akhiri pada kita pada malam hari ini sama-sama bersyukur. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan telah pimpin ibadah kami yang kudus dari permulaan sampai penghabisan. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Kami bersyukur firman-Mu malam dan ini mengingatkan kami agar supaya kami tetap bersatu, agar supaya kami tetap rukun di dalam Tuhan, sehingga kehidupan kami diberkati oleh Tuhan dengan berkelimpahan. Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit, bumi, lautan serta isinya. Terima kasih Bapa, syukur dan terima kasih. Kami berdoa Tuhan bagi hamba Bapak Pendeta Paulus yang Tuhan sudah percaya untuk menjadi saluran berkat bagi kami, memberkati di dalam pelayanannya, memberkati dalam pekerjaannya, memberkati di dalam keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Kami berdoa bagi kegiatan GP Galilea, kiranya Tuhan turut campur tangan, baik di mana Tuhan anak-anak hamba-hamba Tuhan, pengerja-pengerja-Mu melayani pekerjaan Tuhan, menurut akan firman Tuhan. Terima kasih, satukan kami GP Galilea, rukun, tidak ada benci, tidak ada iri Tuhan, tidak ada persaingan satu dengan yang lain. Kami tetap berdoa satu dengan yang lain, sehingga hidup kami diberkati oleh Tuhan, menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih.
Memberkati anak-anak kami yang sekolah yang kuliah, yang kos Tuhan, yang ujian, yang belum dapat pekerjaan. Terima kasih Tuhan yang makan. Kiranya Tuhan tambah semangat belajar, dijauhkan dari pergaulan yang jahat, dan dari anak-anak Tuhan yang berhasil. Memberkati orang tua mereka masing-masing. Memberkati saudara-saudara kami yang di luar kota, yang di luar pulau, bahkan yang di luar negeri. Memberkati dan lindungi mereka Bapa. Kami berdoa Tuhan bagi Tuhan Yesus, anak-anakmu, keamanan di mana mereka berada, supaya Tuhan mereka bertugas dengan rasa tanggung jawab dan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa bagi para dokter, medis, perawat, banyak sekali Tuhan di kota Surabaya dan sekitarnya. Lingkupi dengan kuasa darah Tuhan untuk membantu menolong para pasien yang di rumah sakit, bahkan yang berkekurangan di rumah-rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi persembahan anak-anak Tuhan di tempat ini. Tolong Tuhan beri pengertian supaya mengerti persembahan, mengerti perpuluhan, dan dilimpahi berkat oleh Tuhan Allah. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih. Memberkati retreat yang sudah dekat Tuhan hari Minggu. Tuhan Yesus telah melakukan retreat dan kuasa panitia retreat. Tuhan memberkati sehat Tuhan, pengikut retreat semuanya, pendana semuanya. Kami percaya sesuai dengan firman Tuhan, membantu dan menolong. Itulah Tuhan akan pekerjaan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hantar kami yang retreat pergi pulang dengan selamat. Segala acara demi acara Tuhan turut campur tangan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya anak-anakmu semuanya turut mendukung. Terima kasih pengemudi kendaraan Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi yang tidak dapat ikut retreat karena keperluan lain. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka. Mau Tuhan melindungi mereka. Terima kasih semuanya dalam untuk keagungan nama Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa tidak pernah tinggalkan. Kami percaya persekutuan tempat ini, tapi berkat oleh Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kedua, Tuhan baik bagi kami. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Bapa. Jangan ada yang sakit, sembuh sehat semuanya Tuhan. Ini semuanya untuk dasar nama Bapa. Menikmati hari pemulihan Tuhan, menikmati ciptaan Allah yang Maha Kuasa, penciptaan angin di lautan dan air. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran yang ada. Tak berdasarkan Pancasila, sehingga hamba dan oleh pekerjaan Tuhan dengan kuasa dan jiwa datang bersama dengan kami bersyukur ada satu jiwa datang. Ibu Sri Tuhan berkati pekerjaannya, anak-anaknya, keluarganya, Tuhan memberkati. Biar tetap setia Tuhan di gereja di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tetapi kami anak-anak yang hadir Tuhan untuk bertanam kami masing-masing. Kami percaya yang sakit Tuhan sudah sembuh, yang susah terminta ibu, yang lemah Tuhan sudah berkuatan, yang membawa beban berat Tuhan juga lepaskan. Terima kasih Tuhan. Darah yang tinggalkan Tuhan yang suci ini pulang dari rumah kami masing-masing. Sedetik kita tahu apa yang akan terjadi Bapak. Tuhan Yesus, setelah sekarang kami masih berkat yang ada. Diberkatilah suami, diberkatilah istri, diberkatilah anak-anak, diberkatilah orang tua, diberkati pekerjaan saham, diberkati sekolah kuliah, diberkatilah buatan